Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Araf Sanjani, mahasiswa STAI PTDII Jakarta Utara, semester 2, program studi Hukum Ekonomi Syariah. Pada video kali ini, saya ingin berbagi kepada teman-teman semua materi seputar ekonomi Islam. Adapun materinya yaitu inflasi dalam perspektif ekonomi Islam. Inflasi merupakan kecenderungan kenaikan harga barang dan jasa yang terjadi secara terus-menerus dan bersifat umum dan terjadi dalam periode waktu tertentu. Dari pengertian tersebut, kita dapat memahami bahwa fenomena kenaikan harga dapat dikatakan inflasi apabila memenuhi dua syarat. Yang pertama yaitu terjadi secara umum. Artinya, fenomena kenaikan harga tidak hanya terjadi pada satu atau dua jenis barang dan jasa saja, akan tetapi meliputi berbagai macam jenis barang dan jasa. Yang kedua, yaitu terjadi secara terus-menerus atau kontinu. Artinya, kenaikan atau fenomena kenaikan harga yang hanya sifatnya sementara dan musiman, seperti kenaikan harga pada saat hari raya atau hari-hari libur lainnya, itu tidak bisa dikatakan sebagai inflasi yang menjadi permasalahan ekonomi. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya inflasi. Yang pertama yaitu faktor permintaan. Hal ini bisa terjadi karena permintaan atau ketertarikan masyarakat terhadap suatu barang dan jasa mengalami peningkatan. Akan tetapi, penawaran atau suplai barang yang ada di pasar tetap atau bahkan mengalami penurunan. Nah, dari kejadian tersebut, permintaan meningkat, akan tetapi barangnya yang kurang, maka itulah yang memicu daripada terjadinya kenaikan harga. Faktor yang kedua yaitu bertambahnya jumlah uang yang beredar. Jumlah uang yang beredar dalam masyarakat diatur oleh pemerintah. Ketika pemerintah mencetak uang yang banyak, artinya pemerintah menjadikan kemampuan atau daya beli masyarakat menjadi tinggi dan meningkat. Apabila tidak disertai dan diimbangi dengan jumlah penawaran dan suplai yang ada di pasar, maka hal ini bisa menjadikan harga menjadi naik seperti yang terjadi pada faktor yang pertama. Faktor yang ketiga yaitu inflasi terjadi karena kenaikan biaya produksi. Hal ini diakibatkan karena adanya desakan atau pertambahan serta kenaikan biaya produksi, seperti kenaikan tarif listrik dan kenaikan harga BBM. Dalam kondisi seperti ini, ada dua hal kemungkinan yang akan terjadi yang dilakukan oleh produsen yang menyebabkan terjadinya inflasi. Yang pertama, karena kenaikan biaya produksi, produsen akan menaikkan harga barang yang diproduksinya. Dalam hal ini, kenaikan biaya produksinya dibebankan kepada konsumen atau pembeli. Kemungkinan yang kedua yaitu karena kenaikan biaya produksi, si produsen tidak mampu menjalankan usahanya dan akhirnya menutup usahanya, sehingga yang terjadi suplai atau penawaran barang dan jasa yang ada di pasar menjadi berkurang. Dan seperti yang terjadi nomor satu tadi, apabila penawaran berkurang sedangkan permintaan meningkat, maka harga akan menjadi naik. Menurut Al-Maqrizi, inflasi terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu inflasi alamiah. Inflasi alamiah merupakan inflasi yang terjadi secara alami, terjadi secara natural, dan inflasi ini bukan disebabkan oleh penyimpangan manusia. Misalnya, terjadinya bencana alam gunung meletus pada suatu daerah yang menyebabkan lahan serta sawah masyarakat pada daerah tersebut menjadi rusak. Akibatnya,
Suplai bahan makanan dari daerah tersebut mengalami penurunan. Akibatnya terjadi kelangkaan pada bahan makanan yang ada di daerah tersebut yang berujung pada kenaikan harga. Yang kedua yaitu inflasi yang terjadi karena kesalahan manusia atau human error inflation. Beberapa penyebabnya seperti korupsi dan administrasi negara yang buruk, pajak yang berlebihan, serta percetakan uang untuk memperoleh keuntungan. Inflasi dalam pandangan ekonomi Islam bukanlah termasuk masalah utama ekonomi secara agregat, karena mata uang yang digunakan dalam ekonomi Islam cukup stabil dengan digunakannya mata uang dinar dan dirham. Penurunan nilai masih mungkin terjadi, yaitu ketika nilai emas yang menopang nilai nominal dinar mengalami penurunan, di antaranya akibat ditemukannya emas dalam jumlah yang banyak. Adapun dampak buruk yang ditimbulkan oleh adanya inflasi, yang pertama yaitu menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang. Yang kedua, melemahkan sikap menabung dan semangat menabung dari masyarakat. Yang ketiga, mengarahkan masyarakat untuk berinvestasi kepada hal-hal yang non-produktif. Yang keempat, yaitu menurunkan pendapatan real orang yang memiliki pendapatan yang tetap. Yang kelima, mengurangi nilai kekayaan yang berbentuk uang. Yang keenam, yaitu memperburuk pembagian kekayaan. Ada dua cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk menekan laju inflasi. Yang pertama, kebijakan moneter. Yang kedua, kebijakan fiskal. Kebijakan moneter itu sendiri merujuk kepada keputusan-keputusan yang harus dibuat oleh pemerintah pada bidang keuangan atau moneter. Tujuan daripada kebijakan moneter ini ialah untuk menjaga kestabilan kondisi keuangan negara. Ada 3 jenis kebijakan moneter yang harus ditetapkan. Yang pertama yaitu penetapan persediaan kas. Yang kedua, diskonto atau meningkatkan nilai suku bunga. Yang ketiga yaitu operasi pasar terbuka. Selanjutnya, menekan laju inflasi dengan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal ini terfokus kepada dua hal. Yang pertama yaitu menekan pengeluaran belanja negara. Yang kedua, menaikkan tarif pajak. Sekian video sharing kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.